Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Korea Afiza kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Ya, pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB terkait dengan bagaimana UKM di tengah pandemi yang tentunya juga menjadi sektor yang sangat terdampak ya dari adanya pandemi virus corona ini. Ya, pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio iNews ada Bapak Dr. Randus Haji Wirajaya Kusuma MH, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik hari ini Pak Wirajaya, panggilnya Pak Wira ya? Iya, Pak Wira aja. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, tetap sehat dan juga tetap bahagia Pak? Iya, harus. Harus. Iya. Baik, kita berbicara mengenai UKM, pastinya ini tidak lepas dari wabah yang sedang terjadi ya, bagaimana dampak dan juga bagaimana untuk mengembangkan dan juga survive UMKM ini di tengah pandemi. Tapi memang kalau Pak Wira melihat sangat terdampak begitu ya UMKM dengan pandemi ini. Iya, terima kasih, Mbak. Memang sejak masuknya COVID-19 ya, sejak tahun 2020 bulan Maret tepatnya itu, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, memang sektor UMKM ini juga tidak lepas ya terdampak ya dari aspek produksi maupun pemasarannya gitu ya, yang berakibat kepada menurunnya omset penjualan daripada teman-teman UMKM kita gitu. Jadi pandemi COVID ini tidak saja berdampak dari aspek kesehatan saja, tetapi dari aspek sosial ekonomi. Nah, oleh karenanya memang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB bersinergis, berkolaborasi untuk bagaimana terus menghidupkan ya dan menggeliatkan UMKM kita. Karena memang UMKM ini pada dasarnya adalah menurut kami ini adalah tulang punggung atau pondasi yang kuat ya. Betul. Bagi perekonomian bangsa. Iya, untuk menopang perekonomian. Kenapa? Baik. Karena memang UMKM ini sudah sangat teruji banget. Sejak tahun 1998 ada krisis moneter, yang bertahan itu justru sektor UMKM ya. Iya. Pelaku usaha mikro. Nah, kalau kelas menengah ke atas itu tuh kolaps ya. Okay. Dan begitu juga ada beberapa tahapan yang lain tahun 2008, 2016 itu juga sama. Jadi memang UMKM ini adalah sudah teruji kehandalannya. Teruji kehandalannya. Artinya walaupun ditempa dengan berbagai macam faktor-faktor menyebabkan lesunya perekonomian, justru UMKM itu masih tetap bisa survive dan bertahan. Berarti dampaknya tidak terlalu signifikan, boleh dikatakan begitu Pak? Signifikan iya ada ya, cuman artinya dia tetap bisa survive gitu ya, bisa bertahan, ya, tidak berkembang juga, tetapi juga tidak kolaps gitu ya. Jadi tetap bisa menjalankan aktivitas kegiatannya, produksinya. Nah, tentu melihat hal seperti itu, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi NTB dan kabupaten kota itu mencoba untuk membuat suatu regulasi agar UMKM ini berikan ruang yang besar untuk bagaimana menjadi pemeran utama di dalam menggeliatkan sektor perekonomian bangsa ini. Nah, kalau di tingkat nasional kan ada Gernas, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dimotori oleh produk-produk lokal UMKM kita. Nah, begitu juga kalau kita di pemerintah provinsi NTB itu sudah ada regulasi peraturan gubernur ya, nomor 43 tahun 2020 tentang pemberdayaan UMKM melalui aksi bela beli produk lokal. Nah, itu memberikan ruang kepada UMKM kita agar mereka benar-benar menjadi penggerak utama perekonomian daerah kita dan bangsa Indonesia. Ada berapa UMKM yang ada di NTB, Pak? Potensi UMKM kita lumayan besar ya, di UMKM ini yang tercatat yang memiliki izin itu ada 48.091 UMKM kita. 48.000. Itu tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat di 10 kabupaten kota. Seimbangkah Lombok, ya, Sumbawa? Tentu didominasi oleh Pulau Lombok ya. Karena secara demografi memang jumlah penduduk di Lombok ini kan jumlah lebih besar ya. 2/3 dari Sumbawa. Tapi gitu. kan pastinya ini juga menjadi PR ya untuk bagaimana Kepala Dinas nanti menyeimbangkan. Iya, betul, pemetaan pembinaan ya, pemetaan pembinaan. Nah, dari 48.093 UMKM itu memang didominasi oleh pelaku mikro. 38.999 itu adalah pelaku usaha mikro, hampir 82% lebih. Itu didominasi oleh pelaku usaha mikro. Ini artinya apa? Memang teman-teman yang punya omset di bawah 1 miliar itu mendominasi untuk menggeliatkan perekonomian bangsa ini gitu. Ya, kayak pedagang-pedagang kaki lima gitu yang
food court itu, kemudian yang jual-jual cenderamata yang keliling itu didominasi oleh mereka semua. Iya, gitu betul ya, sekali. Ya. kita. Nah, Pak Wira, ini kan kalau Pak Wira tadi katakan pandemi dampaknya adalah penurunan omset mereka. Bagaimana upaya pemerintah, khususnya dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB ini untuk menyuplai, paling tidak untuk menyuntikkan mungkin modal mereka atau seperti apa upayanya? Memang pertama begitu awal-awal pandemi COVID tahun 2020 itu, pemerintah Provinsi NTB telah mengambil satu langkah kebijakan strategis yang agak sedikit berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, di mana dalam pemberian bantuan itu kita menerapkan ada namanya jaring pengaman sosial Gemilang, JPS Gemilang, yang dimana kita memberikan sembako plus masker dan lain-lain itu, jadi samping beras, kemudian minyak goreng gitu telur, kemudian masker dan lain-lain produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita beli dari UMKM. Nah, ini dalam upaya untuk bagaimana kita mensiasati agar UMKM kita itu bisa tetap berproduksi di tengah-tengah pandemi COVID. Baik, gitu. Pak Wira, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.